Halo, salam guru penggerak. Jumpa lagi bersama saya, Vera Leka Putri, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Palembang. Dalam tugas koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Salam kenal, saya adalah Vera Leka Putri dan saya calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2022. Saya mengajar mata pelajaran sejarah di SMA LTIGM Palembang. Koneksi antar materi ini menggunakan model 4F, Facts, Feelings, Findings, and Future. Model ini diperkenalkan oleh Dr. Roger Gradaway. Model ini saya akan membahas peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Maka setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal-hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Momen yang paling penting atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah yang pertama, proses pembelajaran itu sendiri. Dengan modul 1.1 mengajarkan saya filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebagai acuan saya sebagai pendidik. Sedangkan modul 1.2 menjadikan saya paham bahwa saya sebagai guru haruslah memiliki nilai dan peran sebagai guru penggerak. Yang kedua, proses pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai abang guru menuntun saya bahwasannya peserta didik haruslah diajarkan bagaimana sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, saya paham bahwa guru harus memiliki nilai dan peran guru penggerak sesuai dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan momen yang paling menantang bagi saya dalam proses pembelajaran ini adalah yang pertama, bagaimana proses dan perencanaan serta pelaksanaan aksi nyata dari penerapan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, bagaimana saya berkomunikasi saat diskusi, elaborasi dalam menyampaikan pendapat saya di LMS. Yang ketiga, bagaimana caranya manajemen waktu dalam pengerjaan tugas agar saya dapat mengumpulkannya tepat waktu. Lalu bagaimana menurut pemahaman saya kaitan modul 1.1 hingga 1.2. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan bahwa guru hendaknya menuntun anak sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Sehingga pendidikan berpusat pada anak, agar anak dapat bertumbuh sesuai dengan minat dan bakatnya. Maka kaitannya bagi saya, sebagai guru penggerak, saya harus memiliki nilai berpihak pada murid. Dan peran saya bagaimana menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, feelings atau perasaan. Bagaimana perasaan saya? Saya merasa bersyukur, bahagia, terharu, dan juga bangga. Karena saya dapat belajar, berproses, berbenah diri, melakukan banyak perbaikan, khususnya dalam pembelajaran. Kemudian, saya berharap saya mampu mengimplementasikannya, semua materi yang saya dapatkan, dan berbagi pada rekan sesama guru. Sebelumnya, saya kadang merasa harus terburu-buru dalam menyelesaikan capaian materi pada siswa saya. Kadang pula saya merasa kurang memahami bagaimana karakter peserta didik saya. Dan akhirnya saya merasa gagal jika siswa tidak mengerti apa yang sudah saya jelaskan dalam pembelajaran. Bahkan saya merasa sedih apabila siswa tidak mampu mencapai nilai KKM yang saya inginkan. Namun sekarang saya berubah. Saya melakukan yang pertama, saya menjadi pemimpin pembelajaran yang tentunya berpihak pada murid. Yang kedua, saya juga melakukan pembelajaran yang inovatif. Dan ketiga, saya menjadi coach dengan berkolaborasi bersama rekan sejawat atau guru lainnya. Yang keempat, future atau penerapan. Rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan adalah yang pertama, mandiri, kedua reflektif, ketiga kolaboratif, empat inovatif, dan kelima terakhir berpihak pada peserta didik. Sebagai guru yang mandiri, saya merasa memiliki percaya diri dan yakin bahwa saya memiliki potensi dan mampu mendorong diri saya untuk mengupgrade diri saya tanpa perlu dorongan dari pihak lain. Reflektif, saya akan menjadi guru yang memiliki perasaan terbuka dan senantiasa melakukan evaluasi diri terhadap kegiatan dan menerima umpan balik demi perbaikan. Inovatif,
Saya membuat gagasan-gagasan baru dan tepat guna terkait situasi tertentu atau masalah tertentu demi menguatkan pembelajaran murid sehingga tercipta pembelajaran yang inovatif. Maka saya akan berusaha mencari model pembelajaran dan media pembelajaran yang inovatif dan tentunya berpusat pada peserta didik. Yang terakhir, berpihak pada peserta didik. Saya sebagai guru paham bahwa pusat pembelajaran adalah peserta didik, maka saya harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang asik, aman, nyaman, dan menyenangkan. Sehingga saya selalu memperhatikan kepentingan siswa agar mampu mengembangkan potensinya. Well, thank you for watching. See you next project. Bye-bye. Salam guru penggerak.